Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Kalianda dengan saya sendiri Dinda Aprilia dan kedua teman saya yaitu Delonix Ataditya dan Gusti Putu Nanda Darendra. Izin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Optimalisasi Pengolahan Limbah Tempurung Kelapa menjadi briket sebagai alternatif energi berkelanjutan. Alasan kami mengangkat topik ini adalah karena Indonesia merupakan salah satu produsen limbah tempurung kelapa terbesar di dunia yang dapat menghasilkan hingga 360.000 ton limbah tempurung kelapa per tahun yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Penumpukan limbah tempurung kelapa ini dapat menimbulkan bau tidak sedap, dapat berkembangnya vektor penyakit, dan dapat menurunkan estetika lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang efektif untuk mengolah limbah tempurung kelapa menjadi produk yang bermanfaat. Salah satunya yaitu briket. Briket dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempurung kelapa dan dapat memberikan manfaat ekonomi serta dapat menjadi alternatif energi berkelanjutan. Adapun rumusan masalah yang kami dapat dari latar belakang tersebut, yang pertama adalah bagaimana langkah-langkah pembuatan briket tempurung kelapa. Yang kedua, apa keunggulan dan kekurangannya. Yang ketiga, apa dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang keempat, seberapa efektif briket ini sebagai energi berkelanjutan. Adapun tujuan penelitian dari kami, yaitu yang pertama, mengetahui keunggulan dan kekurangan dari briket tempurung kelapa. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah pembuatan briket dari tempurung kelapa dengan efektif. Yang ketiga, menganalisis dampak lingkungan yang disebabkan oleh limbah tempurung kelapa ketika dibiarkan dengan seberapa baik kebijakan pengolahan limbah tersebut. Yang keempat, memeriksa efektivitas briket tempurung kelapa sebagai sumber energi berkelanjutan yang efisien. Selanjutnya, manfaat dari karya tulis ilmiah kami meliputi 1. Memberikan wawasan tentang pengelolaan limbah. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan limbah tempurung kelapa untuk menjaga lingkungan. Kedua, mendorong inovasi produk hasil penelitian dapat memicu inovasi dalam pembuatan produk ramah lingkungan seperti briket tempurung kelapa yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Ketiga, sebagai bahan bakar alternatif yang berkualitas dan murah sehingga membantu industri makanan dan masyarakat karena terus naiknya bahan bakar. Kami menggunakan jenis penelitian yaitu eksperimen yang berlokasikan di SMA Negeri 1 Kalianda dengan pengolahan data, analisis kualitas briket, serta teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan alat yaitu alat pembakar, pencetak, tumbukan, baskom, dan saringan. Serta kami juga memerlukan bahan yaitu tempurung kelapa, tepung tapioka, dan air. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan briket dari tempurung kelapa, selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan. Yang pertama yaitu membakar tempurung kelapa hingga menjadi arang. Yang kedua, setelah tempurung kelapa menjadi arang, selanjutnya yaitu menghaluskan dan menyaring arang. Yang ketiga, mencampur arang yang telah halus dengan tepung tapioka dan air yang panas. Yang terakhir, mencetak dan mengeringkan briket di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah melewati proses pembuatan briket dari tempurung kelapa, kami melakukan analisis pada tekstur, daya tahan pembakaran, suhu, dan asap. Yang pertama yaitu tekstur. Briket memiliki tekstur yang kokoh dan padat. Hal ini terjadi karena kombinasi antara tepung dan arang yang dicampur dengan air. Yang kedua yaitu daya tahan pembakaran. Briket mampu bertahan selama 1-2 jam tergantung dari ukurannya, jumlah perekat, cara penyimpanan, dan kadar air pada briket. Yang ketiga yaitu suhu.
Suhu yang dihasilkan pada proses pembakaran briket dari tempurung kelapa berkisar di atas 600 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu asap. Asap yang dihasilkan tentunya lebih sedikit daripada tempurung kelapa yang belum diolah menjadi briket. Setelah kami analisis, kami mengetahui pengolahan limbah tempurung kelapa memiliki dampak lingkungan dan dampak ekonomi. Adapun dampak lingkungan yaitu mengurangi limbah organik, emisi rendah, efisiensi energi tinggi. Selanjutnya, dampak ekonomi yaitu menciptakan peluang UMKM, nilai jual yang tinggi, dan memiliki potensi ekspor. Selain memiliki dampak lingkungan dan dampak ekonomi, briket yang kami buat juga memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan, biaya rendah, potensi ekonomi lokal, daya simpan 2-3 tahun. Dan selanjutnya kekurangannya yaitu proses pembuatan cukup lama karena membutuhkan beberapa tahapan. Dari hasil penelitian kami memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan tempurung kelapa sebagai bahan baku briket merupakan solusi yang efektif dan ramah lingkungan. Tempurung kelapa yang biasanya menjadi limbah dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan produk yang bermanfaat sehingga mengurangi pencemaran air dan tanah akibat penumpukan tempurung kelapa yang tidak terkendali. Kedua, proses pembuatan briket tempurung kelapa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pembakaran tempurung kelapa untuk menghasilkan arang tempurung kelapa, penghalusan arang untuk menghasilkan tekstur yang seragam, mencampur dengan perekat untuk meningkatkan kekuatan briket, pencetakan briket untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan, serta pengeringan. Proses ini menghasilkan briket tempurung kelapa yang memiliki tekstur kokoh. Yang ketiga, pemanfaatan limbah ini juga mendukung konsep ekonomi masyarakat, di mana limbah dapat diolah menjadi produk bernilai guna dan memiliki nilai jual sehingga dapat mendorong perkembangan UMKM. Yang keempat, limbah tempurung kelapa menjadi briket tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi pencemaran, tetapi juga sebagai bentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan pengelolaan limbah dengan baik. Melalui kesimpulan yang sudah tadi saya jelaskan, terdapat beberapa saran di antaranya. Untuk menjaga kualitas briket, disarankan untuk menyesuaikan kebutuhan air dan tepung dengan takaran yang tepat guna memudahkan dalam proses pencetakan dan agar menjaga briket tetap kokoh. Dan pada saat proses pengeringan, pastikan bahwa briket sudah benar-benar kering secara merata agar briket memiliki daya bakar yang optimal dan tidak mudah rusak saat disimpan. Terima kasih telah menyimak presentasi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Pengolahan Limbah Tempurung Kelapa menjadi briket sebagai alternatif energi berkelanjutan. Harapannya setelah presentasi ini, kita semua bukan hanya lebih memahami arang briket, tetapi juga terdorong untuk terus mengeksplorasi ide-ide inovatif lainnya, karena solusi besar seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing kami, serta seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini. Semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga presentasi ini menjadi awal diskusi yang lebih luas tentang energi alternatif dan peran kita sebagai generasi muda. Kami dari tim SMA Negeri 1 Kalianda, sebagai saya sendiri Dinda Aprilia dan kedua teman saya,
Delonix Ataditya dan Gusti Putu Nanda Darendra mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam.